peringatan nuzulul Quran adalah peringatan bagaimana turunnya Al-Quran di dunia ini. Tadi yang dibacakan oleh Qari, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Quran itu untuk menjadi hudan, petunjuk bagi manusia, hudal linnas, petunjuk hidayah kepada manusia, wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sifat putih mulia yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Abdullah M. Hum Begitu ya. Pandayawara kula sumanggaken sumangga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng kompak niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir qalu bala
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wonten pangarsanipun para alim, para sepuh bini sepuh, para kiai, para ustad, ustadzah, wabil khusus dumateng ketua takmir Masjid Baitus Syifa, ini sekaligus ketua RT, ini sekaligus ketua panitia, Masya Allah luar biasa, merangkap berbagai jabatan dan berbagai pekerjaan itu, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Amin. Amin. Allahumma amin. Sumrambah dumateng sedaya para rawuh, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sampun kersa mucal wekdal ngrawuhi wontenipun peringatan nuzulul Quran wonten ing masjid napa niki? Masjid napa? Baitus Syifa. Masjid Baitus Syifa itu artinya masjid yang bisa dijadikan rumah untuk mengobati penyakit-penyakit manusia. Amin. Allahumma amin. Mila panjenengan sami Bapak Ibu sing mlebet Masjid Baitus Syifa niki, insyaallah Allah berikan syifa, obat yang bisa mengobati sedaya penyakit panjenengan. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah dilalahnya niki dalu niki kersaning Gusti qadarullah, listriknya indah sekali. Wah, betul nggih? Indah sekali. Kula mboten ngendika listriknya pejah. Listriknya indah sekali sehingga membawa kita semakin indah. Yang cantik juga semakin cantik, betul? Yang cakep laki-laki juga semakin ganteng. Amin. Allahumma amin. Terutama niki Pak RT niki senyum-senyum ya Allah, tambah ganteng ya Allah. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebetulnya tadi sudah kita siapkan PowerPoint agak sedikit ilmiah begitu, agak sedikit rada keren-keren sedikit pakai PowerPoint, tetapi ternyata Allah menghendaki lain. Jadi kita PowerPoint-nya hanya dilihat di laptop nggih. Ngoten nggih? Janjane wau bisa dilihat di layar, tapi karena ini layarnya ini sedang agak crowded dan dia agak sedikit mangkro atau sakit hati sehingga tidak mau ditayangkan di layar lebar, adanya di layar kecil. Jamaah sekalian yang dikasih Allah, peringatan nuzulul Quran adalah peringatan bagaimana turunnya Al-Quran
di dunia ini. Tadi yang dibacakan oleh Qori, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Qur'an itu untuk menjadi hudan, petunjuk bagi manusia, hudal linnas, petunjuk hidayah kepada manusia, wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran datang untuk memberikan satu pencerahan, membedakan mana yang gelap, mana yang terang, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Karena itu jamaah sekalian, awal Al-Quran itu ada pada Lauh Mahfud. Di Lauhul Mahfud itu Al-Quran diturunkan ke langit dalam bentuk utuh. Sak gelondong Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke ars langit. Tapi kemudian Allah mengatur penurunannya ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur diturunkan, tidak sak gelondong kepada Rasulullah. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, diturunkan bertahap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alasan pertama adalah karena Al-Quran itu betapa beratnya Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu berat sekali. Untuk Nabi, kalau diturunkan semua, tentu bagi Nabi ini tidak mampu. Kekuasaan Allah dengan Al-Quran itu, Allah mengerti betul kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran itu kalau diturunkan ke gunung, gunung itu akan menjadi hancur seketika. Masya Allah. Masya Allah. Itu disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau seandainya sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan terpecah belah, hancur, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan pertama, betapa beratnya Al-Quran yang harus diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah penjenengan pirsa di dalam sejarah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, dalam tadi buku Find Out Rasulullah Diary, Find Out Rasulullah, yang memunculkan, menceritakan bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Itu beliau menggigil, berkeringat, merasakan sesuatu seperti ada yang mendekap. Jibril mendekap Rasulullah, Rasulullah merasa berkeringat dan berat. Kemudian menyampaikan kepada Khadijah, wahai istriku Sayyidah Khadijah, zammiluni, 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 selimuti aku, wahai istriku, wahai Khadijah, selimuti aku, tolong selimuti aku, zammiluni, zammiluni. Itu karena datangnya ayat Quran itu betapa beratnya diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alasan kedua mengapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, karena Al-Quran itu
diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah agar Nabi itu bertambah kuat, bertambah kokoh hatinya, bertambah menghujam ayat-ayat Quran di dalam hatinya, kokoh kuat menghujam, terinstall dalam hatinya. Disitulah Allah menurunkan berangsur-angsur. Panjenengan lihat seperti akar pohon yang merambat sedikit demi sedikit, lama-lama akan mencerkam kuat ke dalam tanah. Begitulah perumpamaannya Nabi menerima ayat-ayat Allah. Tidak semuanya langsung, tapi berangsur-angsur. Jamaah sekalian, berapa ayat Rasul menerima wahyu Allah? Berapa ayat? Panjenengan pirsa? Tidak. Setiap wahyu yang turun kepada Nabi itu rata-rata 5 atau 6 ayat. 5 atau 6 ayat, satu kali penurunan ayat itu. Dan rata-rata Nabi menerima wahyu itu 5 hari. Jamaah sekalian, alasan yang ketiga, mengapa diturunkan berangsur-angsur, bertahap kepada Rasulullah Muhammad? Karena Allah memiliki skenario khusus. Apabila datang pertanyaan dan penolakan dari orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, Allah lah yang akan menjawabnya. Masya Allah. Jadi Allah punya skenario. Kalau orang-orang musyrik itu datang dan menerima ayat Allah dari Muhammad, mereka yang membangkang itulah Allah yang akan menjawabnya. Jamaah sekalian yang dikasihi Allah, yang keempat, tujuan diturunkannya berangsur-angsur ayat Quran itu, tujuannya adalah untuk mengangkat derajat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar Allah mengangkat derajat Nabi. Rasulullah Muhammad itu manusia biasa. Tetapi ketika beliau menerima ayat wahyu Allah, dia terangkat derajatnya. Awal-awal yang diterima oleh Rasulullah itu surat apa? Surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. 5 ayat surat Al-Alaq itulah yang diterima Nabi di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, wahai Muhammad, iqra. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Dan Allah meneruskan, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, pertanyaan yang kedua, berapa kali Nabi Muhammad menerima wahyu? Ini pertanyaan yang kedua. Berapa kali kira-kira Ibu? Coba, berapa kali Rasulullah menerima wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari? Itu waktunya. Cukup panjang. Tahun-tahun pertama kewahyuan itu, Rasulullah rata-rata menerima wahyu 5-6 ayat dalam satu waktu. Dan hampir setiap 5 hari sekali beliau menerima wahyu. Karena itu ada satu waktu yang kosong, pernah ada waktu yang kosong, karena urutan wahyu surat Al-Alaq itu yang pertama. Yang kedua apa wahyu yang kedua suratnya? Ayo, sinten sing ngertos? Surat yang kedua setelah Al-Alaq, Isra, apa? Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Yang kedua surat apa? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, dan seterusnya.
Yang ketiga surat apa? Ayo sinten yang bisa menjawab? 50 yang bisa menjawab. 50. Ini sedekah. Ini tak umpet ke ini. Yang ketiga adalah surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Jamaah sekalian yang dikasihi Allah, jumlah surat dalam Al-Quran itu berapa? 114. Jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Maka Nabi menerima wahyu, coba bayangkan, Nabi menerima wahyu itu selama kira-kira 1.200 kali. Masya Allah. 1.000 berapa? 1.200 kali menerima wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Nabi menerima wahyu itu memang dalam tempat dan kondisi yang berbeza-beza. Apa? Kok berbeza? Berbeda atau berbeza? Oh, berbeda-beda. Ada yang di Gua Hira, ada yang di rumah Khadijah, ada yang di lapangan, ada dalam perjalanan. Begitulah penerimaan wahyu dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada awal-awal penerimaan wahyu itu Khadijah sempat ragu. Bahkan sempat mempertanyakan kepada Rasulullah, kenapa ini Nabi? Kenapa mati Rasulullah? Kok seperti orang gila? Jadi orang saat itu ketika Nabi menerima wahyu, dianggap seperti orang gila. Bahkan orang-orang kafir menyebutnya, itu Rasulullah Muhammad itu gila. Khadijah pun agak sedikit galau. Apa? Galau dan gundah gulauna. Apa? Gundah gulana. Resah, gelisah menerima Muhammad. Memang pada awalnya Khadijah nikah dengan Rasul Muhammad itu sudah melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kebetulan Khadijah itu menurut beberapa sirah nabawiyah, termasuk kata Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, Khadijah itu termasuk keluarga yang mengutamakan tauhid. Keluarga beliau itu bertauhid, kerabat-kerabatnya bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang Waraqah bin Naufal, itu masih saudara Khadijah. Dia datangi kepada Waraqah, wahai Waraqah, apa ini sebetulnya tanda-tanda yang datang kepada Rasulullah, kepada Muhammad ini? Kebetulan Waraqah itu adalah orang yang alim. Saat itu termasuk Asad didatangi. Dan Asad Waraqah ketika bertemu Nabi langsung sam'atan wa ta'atan. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasulullah. Beliau sujud kepada Muhammad, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Apalagi ketika Jibril mengatakan, wahai Muhammad, qul asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Muhammad menjawabnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammad, qul bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Nabi menjawab,
Amin. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, karena itu kegundahan, kegalauan Khadijah dan sekitarnya dijawab dalam surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'matin rabbika bimajnun. Nun, kalam, dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Langsung dijawab oleh Rasulullah, oleh Allah di dalam surat Qalam. Itulah kemudian Khadijah, Rasulullah merasa yakin seyakin-yakinnya bahwa beliau adalah seorang nabi. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, oleh karena itu ada baiknya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun nek maca sholawat riyen pripun? Saged nggih? Sholawat sing gampil mawon sing biasa kita baca, sholawat Jibril. Monggo sarang-sarang mau sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya imam al-qiblataini ya imam al-qiblataini ya imam al-qiblat kasetin teh Allahumma Muhammad
Jemaah sekalian yang dikasih Allah, kita masuk kembali ke laptop. Sekarang pertanyaan yang ketiga adalah, apa sebetulnya tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia? Jawabannya adalah, pertama, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk menjadikan hidayah, memberi hidayah kepada manusia. Tidak semua manusia diberi hidayah kan? Betul nggih? Betul apa betul? Betul apa betul Bapak? Tidak semua orang diberi hidayah. Kalau kulo dan panjenengan dapat hidayah al-Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, maka itu panjenengan menjadi pilihan Allah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Tadi dalam surat Al-Kahfi disebutkan, dalam surat Al-Fatir disebutkan, summa awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan Alkitab itu kepada hamba-hambaku yang terpilih. Alhamdulillah. Yang terpilih itu berapa? Tiga golongan yang terpilih oleh Allah. Yang pertama adalah zalimul nafsih. Orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Menerima Quran, menerima Islam, tapi dia mendolimi diri sendiri. Dia orang Islam juga. Dia juga beribadah yang wajib-wajib. Dia juga beribadah kepada Allah dalam konteks tertentu. Tapi di sisi lain dia juga masih maksiat, masih berbuat ingkar, masih berbuat zalim. Itu kategori yang pertama. Orang-orang yang masuk yang pertama inilah yang nanti oleh Rasulullah Muhammad mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dia masuk surga karena syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah muqtasid, kelompok yang tengah-tengah. Piyambak ini kunggih yang Islam, sholat juga, beribadah juga, zakat juga, puasa juga. Tapi orang yang tengah-tengah ini sungkan, malas mengerjakan yang sunnah-sunnah. Alah, sekedar sunnah wae. Ya penting, emang gue pikirin. Ya gitu. Jadi orang yang sunnah-sunnah diabaikan. Yang wajib saja agak berat, apalagi yang sunnah-sunnah. Sholat sunnah, wegah. Alhamdulillah. Ke innalillahi wa inna ilaihi. Itu orang-orang yang kedua itu. Orang Islam juga, tapi yang sunnah tidak mau menjalankannya. Sholat sunnah duha, sholat sunnah malam tahajud, puasa sunnah, itu masih enggan. Masih, males, enggan, dan takabur dia. Dan ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka yang dengan segera cepat berbuat baik dengan izin Allah. Mereka lah orang yang mencintai Allah. Segera dia bergegas, berlomba lari. Seakan-akan berlomba lari telapak kaki siapa yang lebih dahulu menginjak halaman rumahmu. Dia berlomba lari. Mereka adalah para kekasih Allah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang muqarrabin, orang-orang arifin, orang-orang soleh yang senantiasa hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah tidak lagi memikirkan dunia berlebihan, karena dipandang di tangan mereka itu sudah pasrah kepada Allah Subhanahu. Ngibadai niku boten seperti orang-orang budak yang takut kepada majikannya. Kan wonten orang-orang yang beribadah itu, inna qauman abdullah raghbatan fatilka ibadatul abid.
Ada manusia, orang-orang yang beribadah kepada Allah, sholat juga, duha juga, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Tapi ibadahnya itu karena takut disiksa oleh Allah di neraka. Aku takut kalau nggak beribadah, kalau tidak sholat aku akan digecek-gecek malaikat di alam kubur. Saya takut. Itulah ibadahnya para budak-budak. Fatilka ibadatut tujar. Fatilka ibadatul abid. Itulah ibadahnya orang-orang yang budak-budak, kata Rasulullah. Yang kedua adalah wa anna qauman abdullahi rahmatan fatilka ibadatut tujar. Wonten tiyang sing ibadah niku, ibadahnya sregep, serempeng, berjalan kencang betul ke masjid, jamaah kuat dan seterusnya, tapi ibadahnya itu berharap. Berharap apa? Untung rugi. Aku nih orang ibadah, aku nih orang sholat, rugi aku. Aku akan digecek malaikat di alam kubur, akan disiksa di neraka. Aku ini nanti rugi kalau nggak ibadah. Itulah ibadahnya para pedagang. Fatilka ibadatut tujar. Itulah ibadahnya para pedagang. Pedagang niku untung ruginya takut nggih, nggih betul. Betul nggih? Nang ibadah niku, pedagang niku, wah iki tak hitung-hitung aku rugi nek tak dol semene, aku rugi. Modalku padahal sakmene, kok tak dol sakmene, aku rugi. Inilah orang-orang yang ibadahnya seperti pedagang, takut untung rugi. Jadi di hadapan Allah itu saya rugi kalau nggak ibadah. Jamaah sekalian, yang ketiga adalah wa anna qauman abdullahi syukran fatilka ibadatut tujar. Fatilka ibadatul ahrar. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah itu lantaran dia bersyukur kepada Allah. Sikap syukur kepada Allah itulah ibadahnya orang merdeka. Fatilka ibadatul ahrar. Itulah ibadahnya orang-orang merdeka. Saya beribadah kepada Allah, nggak berharap surga, tidak takut kepada neraka. Tapi saya berserah kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Sebagaimana syairnya Abu Nawas, betul? Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahlah walal akhwa alan naril jahimi. Gusti kula sanes ahli ne suwarga, boten kiyat kula wonten ing neraka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mila orang-orang seperti itu, para kekasih Allah, para waliullah itu ibadahnya hanya bersyukur, berharap lantaran syukur kepada Allah. Jamaah sekalian, panjenengan pirsa Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Yaumul Nabawi disebutkan bahwa Nabi itu ibadahnya, tahajudnya itu 4 jam setiap malam. Dari jam 11 sampai jam 3. Kadang-kadang beliau tidur lagi. Jadi tahajud, kemudian tidur lagi. Kira-kira setengah jam atau 1 jam. Kemudian bangun fajar. Bangun lagi fajar. Tapi kadang beliau juga setelah tahajud, jam 3 masih lanjut lagi sampai menjelang fajar. Sayyidah Khadijah Bilal sampai mengingatkan, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin maksum, engkau sudah dijamin masuk surga. Kenapa ibadahmu masih seperti itu? Ini sudah menjelang subuh, sudah menjelang fajar. Wahai Rasulullah, Rasulullah sampai kebengkak kakinya bengkak. Lamanya berdiri, itu bengkak kakinya. Apa jawab Nabi?
Afalam akun abdan syakura. Bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Bukankah aku belum menjadi hamba yang bisa bersyukur kepada Allah? Maka aku ibadah sebagai ungkapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam beliau dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita mencontoh Nabi terlalu berat, paling tidak kita sholatul lail minimal 2 rakaat, walau rakaatain, meskipun 2 rakaat. Sak pelit-pelite tiang bangun malam itu tahajud 2. Nabi Muhammad 11 rakaat itu 4 jam. Jadi ketika beliau berdiri, itu surat yang dibaca panjang-panjang. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, dibaca beliau terus. Sampai surat-surat panjang itu, beliau membaca surat-surat di dalam berdirinya. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik membaca Al-Quran adalah di dalam sholat. Mila penjenengan, nek sing hafidhoh, sing apal Quran, apal ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, bacalah di malam hari dalam waktu sholat tahajud. Dibaca. Itu yang terbaik. Di luar tahajud monggo, tapi yang terbaik kata Nabi di dalam waktu sholat itu. Jamaah sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, malam semakin tiba, jam semakin berjalan. Tadi katanya berbicaranya 5 menit saja. Tapi ternyata di sini intinya belum terungkap. Apa sebetulnya intinya? Tujuan Al-Quran diturunkan di bumi. Penjenengan bisa buka dalam surat Al-Maidah ayat 15-16. Ayat berapa? 15-16. Apa bunyinya? Apa perintahnya? Siapa yang ingat ayat itu? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Telah datang Al-Quran yang agung itu, yang dengan Al-Quran memberikan hidayah kepada manusia dan mengeluarkan manusia, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari dunia kegelapan, kemaksiatan, keharaman kepada cahaya Islam. Bapak Ibu pirsa, waktu zaman Nabi menerima wahyu itu, masyarakat Mekah kondisinya pripun? Penuh dengan jahiliyah. Jahiliyah niku masyarakatnya tidak berilmu. Masyarakatnya berbuat maksiat, berbuat yang haram, berjudi, minum khamar, berzina, macam-macam kegiatan yang bebas dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka turunnya Al-Quran membawa cahaya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan Allah menjadi orang-orang yang menerima cahaya Islam dalam hati kita, pikiran kita, dan semua ibadahnya, etos kerja, etos ibadahnya bernuansa Al-Quran. Maka doanya pripun yang kita baca itu? Allahumma arhamna bil Quran. Ayo monggo. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dzakirni minhu man nasit wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa yang lain, doanya adalah Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Masuk surga dengan Al-Qur'an. Beredarlah bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah. Mila monggo sareng-sareng nuzulul Qur'an ini tujuannya untuk menyemangati, memberikan cahaya kepada manusia. Tujuan yang kedua adalah Al-Quran datang untuk menjadikan kurikulum terbaik bagi kehidupan manusia. Sebelumnya tidak ada kurikulum yang terbaik. Al-Quran datang, Al-Quran turun memberi kurikulum kehidupan. Alhamdulillah. Al-Quran datang membawa cahaya itu, dan Al-Quran datang membawa keadilan, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Maka seorang Syekh Abdul Jabbar, dia dari Mesir, beliau mengatakan Isy'adul insan fid daraini. Kebahagiaan manusia itu ada dua. Datangnya Islam itu membawa risalah. Apa risalahnya? Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mila doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kalau ayat pertama Al-Alaq, ayat yang terakhir surat apa? Siapa yang bisa? Ini ada 50 lagi, 50. Surat apa? Al-Maidah ayat berapa? No. Al-Maidah ayat 3. Mas, jadinya Mas. Ini ada makhluk yang mengganggu ini. Ya Allah, Mas, yang baik, nggih. Jadi Al-Maidah itu turun di Jabal Rahmah. Panjenengan kalau naik haji atau umroh biasanya diajak oleh tim ke Jabal Rahmah. Disitulah ayat terakhir turun Al-Maidah ayat 3 yang memberikan keterangan bahwa Islam itu menjadi agama terakhir. Dan disitulah di Bukit Sofa Marwa, di Bukit Rahmah itulah bertemunya Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Dewi Hawa. Jamaah sekalian yang dikasihi Allah, terakhir ini terkait dengan digitalisasinya. Tadi kan judulnya adalah Al-Quran dalam masyarakat digital. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan masyarakat digital itu? Yaitu masyarakat yang terikat dengan alat-alat elektronik yang sekaligus terikat dengan wifi internet. Jadi kegiatan-kegiatan manusia yang menggunakan teknologi digital dengan handphonenya, dengan laptopnya yang terconnected dengan wifi internet, maka disitulah kegiatan digital dilakukan oleh manusia. Dan hari-hari ini kulolan panjenengan kadang-kadang sibuk oleh kegiatan digitalisasi dan main handphone karena
memang disitulah era digital. Manusia disibukkan dengan masalah digital. Jadi zikirnya itu pakai handphone begitu, sibuk, bukan la illallah, la illallah. Onten mbok menawi sing ngaji pakai handphone onten. Tapi banyak yang membuka WA-nya, WhatsApp-nya, membuat statusnya. Ngibadan, membuat status, buat story di handphonenya, di WhatsApp-nya, di Facebook-nya. Kalau tidak hati-hati, penjenengan termasuk orang-orang yang masuk kategori bukan ibadah karena Allah lillahi ta'ala, tapi karena pingin pamer kepada orang lain. Masya Allah. Naudzubillah min. Story kali status dengan pamer. Hari ini, aku lagi ini. Buat story, buat pamer di statusnya. Ya Allah. Itu mungkin yang baik merasa bangga. Aku buat status ini. Nih, gue sedang ini. Gitu. Dan sadar atau tidak, mungkin terbesit memang pamer kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu yang terjadi, maka sebaiknya di era digital ini kita harus bisa memilih dan memilah. Kenapa, Bu? Memilih dan memilah mana yang terbaik untuk kita jadikan satu pilihan. Mau di-share di dunia maya, monggo. Silahkan. Tapi kalau bisa hal-hal yang positif. Karena memang dunia digital itu bisa mengajarkan maksiat, bisa mengajarkan kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo literasi dasar dari manusia selain literasi baca tulis, literasi numeral, literasi sains, literasi finansial, dan literasi budaya. Terakhir ada literasi digital. Di era digital seperti ini, monggo sarang-sarang kita mensikapinya dengan waspada dan dengan berhati-hati, karena ada sesuatu yang sifatnya pribadi di dunia maya itu harus kita jaga. Ini ada perlindungan data pribadi. Betul ya? Perlindungan data pribadi. Itu penting. Apa di antaranya? Nomor ponsel. Itu harus betul-betul itu privasinya terjaga. Nomor rekening jangan diberikan kepada semua orang. Tanggal lahir jangan diberikan kepada semua orang. Nama orang tua jangan di-share kepada orang lain. Alamat jangan diberikan orang lain. Kemudian riwayat kesehatan jangan diberikan kepada orang lain kecuali betul-betul orang yang dipercaya membutuhkan data itu. Itu baru kita beri. Tapi kalau tidak, banyak WhatsApp, banyak masuk menawarkan sesuatu, meminta sesuatu, mengirimkan undangan pernikahan, betul? Iya, undangan pernikahan. Setelah dibuka ternyata itu rekening kita sudah dijebol oleh orang lain. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Itulah saya kira jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan malam ini. Sebetulnya kalau ada tayangan di layar ini, ada video-video tertentu yang keren dan menarik, tetapi apa boleh baut? Apa boleh? Buat. Buat atau baut? Apa boleh buat? Tidak ada akar, rotan pun jadi. Atau tidak ada rotan, akar pun jadi. Milo jamaah sekalian, nyun sewu, saya kira malam ini hikmah nuzulul Quran sama-sama kita jadikan satu pelajaran, satu tazkirah, satu peringatan kepada kita semua agar kita betul-betul di bawah lindungan dan mengajar, berjalan, bersikap sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Amin Allahumma
Amin. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalanku, kata Allah, akan aku mudahkan jalan-jalan itu. Amin. Allahumma amin. Likulli sorimin nabawah walikulli jawadin kabawah walikulli alimin huffah. Setiap pedang yang tajam bisa saja meleset, betul? Setiap kuda yang gesit bisa saja tergelincir, betul? Setiap orang yang berilmu bisa saja salah, betul? Maka saya mungkin ada salah-salahnya, mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam saku, betul? Cakep ya? Kalau ada yang salah, tolong dong maafkanlah daku. Nah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada anak gadis berambut panjang, tolong bawa kemari. Oh bukan. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bersua lagi. Amin. Amin Allahumma amin. Sekian matur nuwun, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Oh doa. Ini katanya Pak Takmir dan Ketua Panitia meminta saya diminta untuk berdoa. Dan memang Masya Allah, di mana-mana itu saya menjadi spesialis doa. Di kampus itu juga Abah berdoa, suruh doa. Di kampung juga begitu. Alhamdulillah. Mohon sareng-sareng jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam benar-benar menerima Al-Quran dengan sekesadaran yang ikhlas. Alhamdulillah. Menerima Al-Quran dengan hati yang baik. Cahaya Al-Quran biar masuk ke dalam hati kita. Amin. Cahaya Al-Quran masuk di lisan kita. Amin. Cahaya Al-Quran masuk di pendengaran kita. Amin. Cahaya Al-Quran masuk di rumah kita. Al-Quran. Baiti jannati. Baiti jannati. Baiti jannati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa qadil hajat. Allahumma ansur man nasruddin wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil Karim wa zayyin akhlaqana bil Qur'anil Karim wa najjina minan nar bil Qur'anil Karim wa adkhilnal jannata ma'al Qur'anil Karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dzurriyyatina wa jam'iyatina wa husun jamah fi hadzal majlis Masjid Baitus Syifa min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Quran wa min ahli ibadah wa min ahli taatillah wa min ahli jamaah wa min ahli sadaqah wa min ahli syukur wa min ahli sabar wa min ahli ikhlas wa min ahli jannah wa min ahli husnal khatimah wa la taj'alna wa iyyahum ahli syarr wa dharatun yaumil ma'siyah. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar wadkhilnal jannata ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.